Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh mahasiswa, semoga kita semua malam ini dalam keadaan sehat jasmani, sehat semuanya ya. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang zalim, dari penyakit. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal tersebut ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan daring ya, dengan media video. Saya kira ini tidak menjadi halangan atau hambatan bagi saya nge-share materi ke kalian semua, atau kalian ngikutin kuliah saya. Saya kira ini bukan halangan bagi kita semua ya. Yang penting kita dapat melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran ya. Minggu lalu saya menjelaskan sedikit tentang materi penelitian. Yang ini saya akan membahas mungkin lebih dalam lagi ya, sedikit materi penelitian ya. Perlu kita pahami bahwa kegiatan penelitian saat ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian, baik itu lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun oleh pihak swasta. Jadi perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri ya, lembaga pemerintahan, penelitian merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari lembaga tersebut ya. Salah satunya adalah penelitian. Dan sekarang di Indonesia sudah ada namanya LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang memiliki wewenang untuk ya kegiatan penelitian. Artinya pusat kegiatan penelitian adanya di LIPI ya. Dan kita sebagai mahasiswa dan sebagai dosen ya, ya, kita berada di bawah namanya LIPI seperti itu. Kemudian penelitian ilmiah itu dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang ketika saya tanya, kenapa sih kita melakukan penelitian? Kenapa sih Anda melakukan penelitian? Dasarnya apa? Gitu kan? Ketika teman-teman saya tanya, mahasiswa, kenapa Anda melakukan sebuah penelitian? Aduh Pak, saya yang penting penelitian. Nggak boleh, karena dasar dari sebuah penelitian itu adalah mencari jawaban dari permasalahan yang ada, mencari solusi dari permasalahan yang ada, mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi tanpa masalah kita nggak bisa penelitian, tidak ada masalah kita nggak bisa penelitian. Karena sebuah penelitian bukan membuat masalah, tapi menyelesaikan masalah dari yang ada ya. Dan nanti dari penelitian yang dilakukan oleh kalian atau kita sebagai lembaga pendidik bisa disajikan dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk laporan, dalam bentuk buku, dalam bentuk publikasi, dalam bentuk alat ya. Dan alat itu juga hasil penelitian. Kemudian buku yang kita buat itu adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam sebuah penelitian, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk dipelajari gitu kan ya. Nah itu, jadi hasil-hasil publikasi yang disajikan oleh para peneliti itu hasil penelitian mereka, bukan mereka mengarang ya, bukan mereka mengarang seperti nulis di koran, bukan ya itu. Tetapi ini memang sebuah hasil yang dikaji atau dihasilkan dari sebuah penelitian tersebut ya. Nah, yang selanjutnya di sini para peneliti dan pihak akademis, saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, itu merupakan salah satu sivitas akademik, memiliki kewajiban untuk tridharma perguruan tinggi. Saya sebagai dosen punya tugas tridharma perguruan tinggi, pengajaran ya, seperti ini pengajaran, pengabdian masyarakat, kemudian adalah penelitian. Dan mahasiswa berkewajiban adalah terlibat dalam tridharma. Mahasiswa terlibat dalam penelitian, mahasiswa terlibat dalam pengabdian. Jadi ketika dosen melakukan penelitian, mahasiswa itu wajib terlibat bersama dosen tersebut. Itu yang seharusnya dalam atau dalam sebuah penelitian di akademis ya gitu kan. Tapi kan kenyataannya mahasiswa itu penelitiannya apa? Ketika mau tugas akhir mereka membuat penelitian ya. Ketika mereka misalnya mau lulus, mereka harus mengajukan penelitian. Penelitiannya apa? Yaitu tugas akhir ya. Nah, sehingga dari apa yang tadi saya sampaikan ya,
bahwa penelitian tersebut merupakan sebuah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Jadi ada standar atau ada prosedur ya, atau ada metode untuk melakukan sebuah penelitian. Tidak bisa kita melakukan penelitian secara misalnya sembarangan atau tanpa tahapan, tanpa proses, kita nggak bisa ya, karena dalam sebuah penelitian di sini akan disampaikan bahwa secara sistematis dan teratur ya. Kemudian penelitian tidak bisa dilakukan dalam waktu sehari 2 hari, nggak bisa. Bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, kan seperti itu ya kan. Profesor melakukan penelitian nggak setahun, mungkin 2 tahun, sehingga dia bisa menemukan produk yang baru, menemukan penemuan baru. Itu adalah sebuah penelitian ya. Jadi saya tekankan sekali lagi adalah penelitian itu apa? Sebuah proses mencari sesuatu atau mencari sebuah kesimpulan atau mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada, yang dilakukan dengan tahapan-tahapan secara sistematis dan prosedural. Itu penelitian ya. Jadi ketika Anda menemukan masalah di lingkungan, Anda angkat menjadi sebuah penelitian untuk mencari kira-kira apa solusinya, kira-kira apa yang harus dilakukan ya. Yang selanjutnya tadi penelitian, yang sekarang kita metode penelitian. Nah, metode itu apa? Suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode. Jadi kalau penelitian tadi itu adalah prosesnya, kalau metode itu adalah caranya atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Contoh gini misalnya, contoh seperti ini misalnya ya. Dalam dunia penelitian, misalnya data science kita misalnya, atau mungkin analisis ya. Katakanlah ada yang namanya fuzzy logic, itu metode. Ada yang namanya fuzzy simin, fuzzy kemin, NN, KNN, C45 gitu kan. Itu salah satu metode yang kita gunakan untuk melakukan menyelesaikan permasalahan. Misalnya prediksi kelulusan mahasiswa itu kan pada prodi D3T komputer gitu kan, menggunakan metode C45 misalnya. Berarti itu metode itu yang kita gunakan untuk tingkat keakurasiannya ya, untuk mengolah datanya akurat enggaknya, itu kita pakai metode itu, seperti itu. Itu untuk sekelas S1, S2 dan seterusnya ya. Tapi sekelas D3, metode yang sering digunakan dalam penelitian kita itu adalah metode waterfall, atau bisa saja metode dokumentasi dan sebagainya gitu kan ya. Contoh metode waterfall atau DLC ya. Nah, itu metode yang kita gunakan dalam untuk D3 itu kan. Karena tahapan di dalam metode waterfall tadi ada analisis permasalahan, ada perencanaan ya, ada perancangan atau desain, kemudian ada implementasi, ada pengujian ya. Ada yang lengkap ya sampai pengujian, ada yang cukup sampai implementasi. Nah, itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk sekelas D3 komputer yang memang sering digunakan oleh mahasiswa ya. Jadi metode waterfall ya. Jadi metode itu tahapan-tahapannya untuk dari awal sampai dengan akhir itu bagaimana tahapan-tahapannya itu ya. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Saya yakin teman-teman juga tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Tujuan penelitian itu apa ya? Atau penelitian itu apa? Itu hampir sama, hampir mirip ya. Di sini secara umum ya, penelitian dilakukan itu untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan permasalahan. Tadi kita melakukan penelitian untuk mencari solusi, memecahkan masalah, atau mencari jawaban, atau mencari artinya menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu kan tadi penelitian. Sedangkan tujuannya itu memperoleh pengetahuan yang atau penelitian yang kita lakukan, kira-kira apa sih ilmu yang kita dapatkan? Nah, gitu kan. Oh, ternyata misalnya untuk menyelesaikan masalah ini perlu dibuatkan alat-alat ini. Nah, nanti alat-alat ini itu tahapannya bagaimana? Sehingga dari situ kita bisa mendapat pengetahuan, oh ternyata harus pakai ini, pakai tool ini, pakai coding ini, pakai ini, sehingga
disitulah kita akan mendapat pengetahuan. Nah, pengetahuan tersebut bisa kita jadikan sebagai modal kitab untuk berbagai ilmu, sebagai modal pengetahuan kita untuk menjadi ilmu baru atau sebagainya, gitu kan ya. Tuh. Kemudian secara khusus di sini ada penemuan, pembuktian, pengembangan. Jadi apa yang kita teliti itu bisa menjadikan itu sebagai penemuan Anda. Artinya penemuan itu memang belum ada sebelumnya, kayak gitu kan. Misalnya Anda melakukan penelitian, katakanlah sistem monitoring atau sistem prediksi gunung meletus misalnya, pakai alat gitu kan. Katakanlah itu memang tidak ada yang artinya belum ada alat itu gitu kan. Nah, Anda lakukan penelitian, bisa jadi alat Anda itu merupakan penemuan Anda yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya gitu kan, atau belum pernah diketahui. Itu salah satu tujuan khusus dari sebuah penemuan ya. Yang kedua, pembuktian. Bisa jadi Anda melakukan penelitian untuk membuktikan apa yang memang Anda ingin buktikan. Benar nggak sih? Ketika ini A ditambahkan dengan B itu hasilnya C misalnya. Anda buktikan. Benar nggak sih? Misalnya ini kok motor 2 tak, tambahkan ini kok asapnya bisa hilang, tidak ada asap kayak 2 tak. Benar apa tidak? Itu Anda buktikan seperti itu ya. Kemudian pengembangan. Kebanyakan penelitian-penelitian yang sudah terjadi saat ini yang ada di prodi komputer itu kebanyakan pengembangan yang sudah ada sebelumnya. Tinggal kita memodifikasi toolnya, kita modifikasi gitu kan. Objeknya kita sama tapi toolnya kita modifikasi. Atau kalau sekelas D3 kadang karena alat yang kita buat ya, objeknya sama, sensornya berbeda, mikrokontrolernya berbeda, kemudian interface-nya juga berbeda. Nah itu. Jadi kebanyakan sekarang penelitian itu jarang yang penemuan ya. Kalau di D3 gitu kan, mungkin sekelas-kelas di luar sana mungkin banyak. D3 ada yang menemukan baru, tapi kebanyakan pengembangan yang sudah ada dikembangkan, dimodifikasi biar lebih baik, biar lebih bagus, gitu kan, dan hasilnya lebih akurat. Nah, maka dikembangkan. Nah, contoh tadi misalnya Anda membuat sistem monitoring penyiraman tanaman bawang pakainya microcontroller ya. Oh, sudah ada pakai microcontroller Arduino misalnya gitu kan. Kita kembangkan. Kita jangan pakai Arduino, pakainya misalnya sistem monitoring menggunakan Raspberry Pi berbasis website. Nah, kan itu sudah pengembangan. Pengembangannya di mana? Mikronya pakai Arduino, kita ganti website dan kita tambahkan lagi interface-nya dengan website. Mikrokontrolernya pakai Arduino kita kembangkan menjadi Raspberry dan interface-nya kita tambahkan berbasis website misalnya. Nah, itu salah satu tujuan dari pengembangan gitu kan ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan penelitian. Nah, ini harus teman-teman pahami ya. Tahapan-tahapan penelitian ini ada 1 2 3 4 ada 7 ya, ada 7 tahapan. Identifikasi masalah ya. Nah, kita penelitian nggak bisa tanpa masalah. Tadi kan saya sampaikan di atas. Penelitian merupakan mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Tapi untuk menentukan solusi itu, kita harus diidentifikasi dulu masalahnya. Masalahnya apa? Ya, kita cari dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita observasi dulu ke tempatnya. Kita observasi dulu ke objek penelitiannya. Kemudian habis observasi kita lakukan wawancara dengan di pihak yang bersangkutan gitu kan, wawancara, sehingga nanti dari hasil wawancara, dari hasil observasi ya di tempat, di objek yang akan diteliti akan menemukan kira-kira masalah apa yang muncul ya. Setelah masalah muncul, dirumuskan apa masalahnya nih. Oh, masalahnya katakanlah belum efektifnya sistem penyiraman gitu kan, atau gagalnya panen bawang akibat hama dan penyiraman yang kurang sempurna misalnya. Itu bisa menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, setelah itu kita telusuri penelusuran pustaka. Kenapa kita perlu pustaka? Pustaka itu sebagai rujukan, sebagai acuan kita. Jangan sampai kita membuat judul penelitian itu sudah ada sebelumnya, atau jangan sampai kita bingung ketika akan menentukan apa judulnya.
Nah, fungsi dari pustaka tadi di sini pustaka itu bisa jurnal ya, bisa jurnal ya, bisa jurnal. Nanti saya akan contohkan ya. Seperti ini misalnya nih. Saya contohkan seperti ini ya. Ini saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita coba pakai Google Scholar ya. Ini saya harap teman-teman semuanya bisa melihat ini Google Scholar ya. Oke. Ini namanya adalah Google Scholar. Di sini ada beribu-ribu jurnal hasil penelitian-penelitian dari sarjana, magister, doktor, profesor. Di sini banyak sekali. Bahasa Inggris biasanya banyak sekali. Semuanya ada di sini ya. Semuanya di sini ada. Nah, contoh nih misalnya, tadi teman-teman judulnya adalah penyiraman bawang, ya. Nah setelah tadi mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kepustakaan, kita cari jurnal yang ada hubungannya dengan penyiraman bawang. Coba penyiraman bawang, ya, otomatis ya. Oh ini, tuh kan ada ya. Nah ini ada nih. Nah dibuka nih. Nah ini ya. Nah ini kan. Ini jurnal bukan, teman-teman? Oh jurnal ya. Jadi pustaka itu kita boleh buku, boleh jurnal, tapi tidak boleh blog, tidak boleh makalah ya, tidak boleh. Harusnya koran nggak boleh, harusnya jurnal atau buku. Jurnal ini udah jelas layak karena dia sudah dilakukan penelitian sebelumnya dan sudah diseminarkan lagi nih ya, sudah ada nomor ininya lagi ya. Ya, jadi nanti kalau kalian mencari jurnal, usahakan ada tulisan jurnal, jurnal ya. Ini seminar nasional ya. Ini seminar nasional. Kalau jurnal ini misalnya ini. Nah, bahasa Arab ya. Jurnal. Oke ya. Jadi ini sudah bukan nih. Tadi itu seminar nasional. Nah ini jurnal nih. Ini ada nih. Journal of Computer and Information System ya, isu volume ini dan ini. Ini namanya jurnal ya. Jadi teman-teman gini, nanti ketika teman-teman akan ke pustaka, mencari pustaka atau untuk rujukan pustaka, Anda boleh jurnal, boleh seminar nasional, atau boleh jurnal internasional, atau jurnal nasional, atau proceeding juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting memang seperti ini. Ini jurnal ya. Kalau ini seminar nasional ya, boleh nggak apa-apa ya. Karena ini memang ini hasil penelitian ini dan teman-temannya ya, yang kemudian dipublikasi. Karena tadi saya bilang salah satu bukti dari sebuah penelitian itu adalah buku, publikasi, atau memang sebuah makalah. Tapi makalah pun makalah yang memang sebuah hasil publikasi, bukan makalah yang maaf dituliskan sembarangan di Google, bukan ya, tapi makalah hasil publikasi. Nah ini adalah sebuah jurnal ya. Apa sih fungsi ini? Minimal ketika Anda akan membuat sebuah sistem penyiraman tanaman bawang, Anda akan tahu, oh ternyata untuk membuat alat ini pakainya apa toh? Oh jadi di sini pakainya fuzzy logic metodenya, itu kan? Di sini pakainya microcontroller. Microcontrollernya apa toh misalnya? Kita lihat di sini. Microcontrollernya apa, kita baca misalnya, kita baca ya. Kita baca microcontrollernya misalnya apa nih? Ini. Nah, ini pakai microcontroller misalnya, ini kan sudah ada nih. Nih ya. Tuh, ini sudah ada ya. Ini sudah. Nah, ini pakai microcontrollernya. Oh, ternyata dari relay ada pompa air, ada sensor kelembaban, ada RTC. Oh, ini toh, gitu kan. Ini dia pakai Arduino misalnya, atau pakai Atmega gitu kan. Nah ini kita bisa tahu. Jadi kepustakaan ini yang nanti memberikan kita dapat mencari referensi. Oh pakainya microcontroller ini, pakainya
misalnya metode ini, kemudian dari judul pun kita bisa bisa tahu, oh ternyata judulnya seperti ini sudah ada, berarti kita nggak boleh sama. Atau bisa jadi untuk memberikan masukan kepada kita biar judul kita itu bisa berbeda dengan yang sebelumnya ya. Dan kemudian pustaka jangan 1, 10 misalnya ya, karena pustaka ini itu bisa membantu Anda juga untuk menyusun nanti latar belakang. Karena semua yang dituliskan dalam sebuah proposal, laporan atau jurnal itu semuanya harus ada sumbernya, tidak boleh mengarang. Di latar belakang Anda bercerita tentang permasalahan misalnya penyiraman. Ya, Anda harus, ketika Anda memang penyiraman bermasalah di penyiraman, Anda harus wawancara dengan petani. Nah, Anda wawancara dengan petani, hasil wawancara Anda tuangkan dalam sebuah latar belakang. Kalau itu memang dirasa belum cukup, nah ini kan di sini ada latar belakang nih. Ya, permasalahan yang muncul pada petani khususnya ini kan bisa dijadikan sebagai permasalahan yang bisa Anda rujuk. Anda tidak perlu mencari lagi, Anda cukup mengutip dari permasalahan ini, karena hampir sama, objeknya hampir sama, mungkin beda metode. Jadi gini, enaknya sebuah penelitian ketika kita merujuk dari sebuah jurnal, sama-sama bawang, masalahnya sama, tetapi beda untuk metode penyelesaiannya. Yang satu mungkin metodenya dia pakainya microcontroller Arduino, mungkin yang ininya pakai Raspberry Pi dengan website misalnya monitoringnya. Tapi kan masalahnya sama di bawang, cuman bedanya gimana cara menyelesaikannya, gimana biar lebih akurat, sehingga metodenya mungkin, microcontrollernya mungkin berbeda. Nah itu, jadi itulah fungsi dari sebuah tinjauan pustaka atau kepustakaan. Dan nanti saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini semuanya, kalian nanti ke minggu lalu saya nyuruh ke Anda buat 3 kelompok ya. Buat kelompok 3 orang ya. Nah, fungsinya apa tadi? Biar tidak terlalu berat nanti tugasnya. Nah, buat kelompok isinya 3 orang. Tugasnya adalah mencari jurnal, minimal 5 jurnal, syukur-syukur 10 jurnal. Jurnalnya apa? Terserah. Kalian mau ngangkat permasalahan apa, disesuaikan dengan jurnalnya. Misalnya mengangkat permasalahan tentang penyiraman tanaman cabai, ya udah, kamu cari jurnal tentang penyiraman tanaman cabai. Minimal 5 jurnal. Proceeding boleh, jurnal boleh, seminar nasional boleh ya. Ingat nanti nyarinya di Google Scholar yang tadi, yang di sini ya, di Google Scholar ini ya, di Google Scholar. Atau ada yang ngangkat misalnya sistem monitoring ketinggian, misalnya sistem atau kunci pintu otomatis. Ya udah, nih kunci pintu otomatis misalnya. Kunci pintu otomatis ya. Nah, sudah ada nih. Ya, sudah banyak ini kan itu. Jadi insya Allah ketika teman-teman punya masalah, tuliskan di Google Scholar, insya Allah ada semua. Nah, jurnal itu kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Dikumpulkan, gak usah diapa-apain, dikumpulkan di kelompoknya. Ada yang mungkin ada 5 jurnal, ada 10 jurnal lah. Punya 5-10 jurnal Anda cari ya, dikumpulkan nanti ya. Tidak boleh beda-beda, jurnalnya harus dengan kasus yang sama-sama kunci pintu otomatis misalnya, atau sama-sama misalnya kunci garasi misalnya gitu kan, kunci garasi otomatis misalnya, atau misalnya palang pintu parkir otomatis gitu kan, pakai KTP misalnya. Anda cari tentang itu ya, tentang masalah. Nggak boleh beda-beda masalah, satu masalah Anda cari jurnal yang berhubungan dengan itu ya. Kemudian misalnya satu kelompok berbeda, sama boleh, objeknya sama tapi kan beda tool nanti. Nah, misalnya satu kelompok sama-sama membuat penyiraman tanaman bawang, tapi pakainya Raspberry dan Android. Mungkin satunya lagi sama-sama tanaman bawang, pakainya misalnya mikronya ESP8266, kemudian berbasis misalnya Telegram. Ya, kan sudah beda, udah beda tool gitu kan. Enggak masalah. Ya, enggak masalah, enggak apa-apa. Enggak, artinya bukan dianggap sebagai plagiat, enggak. Objeknya sama, tapi kan beda tool. Nanti yang paling bagus mana? Bisa jadi yang paling bagus pakai
Raspberry, bisa jadi yang paling bagus pakainya misalnya Wemos. Nah, jadi nggak usah khawatir Anda judulnya apa, objeknya sama pun nggak apa-apa, tapi nanti kan sudah beda ke tool yang digunakan nantinya di dalamnya, gitu kan. Jadi jangan lupa cari jurnal terkait masalah yang ingin Anda angkat, apapun di sini ada ya. Ya minimal 10 sampai 5 sampai 10 jurnal ya. Masalahnya bebas, kunci pintu, monitoring banjir misalnya, ketinggian air dan sebagainya. Silakan nanti cari ya. Dan pertemuan ke depan mungkin saya akan memunculkan dari jurnal itu kira-kira setelah ditelaah atau dirangkum kira-kira apa judul penelitiannya, gitu kan? Karena saya berniat dari kuliah saya itu nantinya kalian bisa memunculkan atau membuat salah satu atau menghasilkan salah satu proposal tugas akhir yang nanti bisa diajukan untuk semester 5 nanti ya. Jadi kalian tidak pusing-pusing nanti di semester 5 mikirin ini. Dari sekarang akan saya bantu dengan di mata kuliah ini Anda bisa membuat proposal, Anda bisa membuat judul tugas akhir. Intinya Anda paham nanti gimana cara membuat tugas akhir tersebut, gitu kan ya. Jadi itu tujuan dari kuliah saya ya. Yang selanjutnya rancangan penelitian. Nah, tadi rancangan penelitian di sini itu masuk ke metode ya, masuk ke metode nanti ya. Apa yang akan dipakai metode apa ya? Pengumpulan data. Kalau memang perlu data, silakan nanti. Data itu ada data dengan gini. Pengumpulan data ada observasi, ada wawancara, ada literatur ya. Jadi pengumpulan data observasi boleh, literatur boleh, kemudian dokumentasi boleh ya, kemudian wawancara boleh ya. Misalnya Anda nyari data ke sana ya wawancara boleh. Anda observasi boleh. Kalau misalnya memang dirasa kurang dari jurnal boleh. Jadi di jurnal Anda nyari datanya. Maaf, bukan pengertian ya, tapi ini data. Data yang akan diolah dalam sebuah penelitian Anda, itu Anda cara mengumpulkannya atau metode pengumpulan datanya boleh wawancara, boleh observasi, boleh studi literatur ya. Habis itu diolah ya, diolahnya analisis kah atau dengan alat kah, dengan sistem kah ya, dengan tool kah. Kemudian nanti baru akan hasilnya apa, baru nanti dibuat kesimpulan ya. Hasilnya bagaimana, membantu tidak, mempercepat tidak, gitu kan, efektif tidak, efisien tidak, gitu kan. Nah, itu sebuah hasil dari penelitian ya. Jangan sampai sebuah penelitian yang dihasilkan akan mempersulit atau lebih jelek yang ada, atau malah tidak membantu. Harusnya menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi sulit, ketika dibuat apakah mudah, gitu kan ya. Jadi hasilnya mempercepatkah, efisienkah, efektifkah, kemudian membantukah, menyelesaikankah. Nah, itu adalah tergantung nanti dari masalah itu apa ya. Jadi ini tahapan-tahapan penelitian dari masalah sampai hasilnya ini merupakan yang dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah yang tadi diidentifikasi itu ya. Oke ya. Nah, selanjutnya sebuah riset atau penelitian yang sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi ya, atau menemukan dan meneliti fakta yang ditemukan. Jadi sebuah riset dikatakan baik jika menghasilkan satu produk inovasi baru dipakai industri, bukan hanya sebatas prototipe ya. Jadi alat-alat yang atau produk yang nantinya Anda ini kan untuk D3 komputer nih. D3 komputer kan kebanyakan alat yang dihasilkan. Alat yang nanti dihasilkan itu bisa membantu industri atau masyarakat. Contoh misalnya di Tegal ada IKM terasi misalnya, gitu kan. Anda ternyata membuat alat sistem pengeringan terasi otomatis berbasis misalnya Arduino Uno dan website misalnya. Nanti Arduino Uno-nya misalnya untuk mikrokontrolernya, nanti misalnya pemanasnya mungkin pakai alami atau pakai pemanas buatan, tapi websitenya digunakan untuk memonitoring. Terasinya udah matang, terasinya belum, gitu kan. Jadi tahu lewat website tersebut. Nah, itu sebuah inovasi yang bisa Anda berikan ke industri atau bisa berikan ke IKM yang rumahan.
Atau mungkin Anda membuat alat pencetakan apa gitu kan, otomatis gitu kan, alat perajang bawang otomatis, alat perajang sayur otomatis misalnya, itu boleh. Nah itu sebuah hasil karya yang bermanfaat, yang merupakan inovasi baru. Kemudian paten. Nah paten itu merupakan hak akan ini ya, produk yang kita buat. Ketika Anda membuat sebuah produk ya, menghasilkan produk baru, ketika belum dipatenkan ya, maka ketika ada orang lain membuat itu nggak masalah, boleh. Tapi ketika produk Anda sudah dipatenkan, hak paten ya, hak akan hak kekayaan ini ya, intelektual Anda ya gitu kan ya. Itu orang ketika membuat produk yang sama seperti Anda, maka orang tersebut bisa kalian laporkan ke hukum bahwa dia sudah melakukan plagiat, bahwa produk ini hanya milik saya. Produk ini, alat ini hanya alat buatan saya. Itulah fungsi dari paten tersebut. Biar tidak ada orang yang membuatkan. Jadi setiap kali kita punya produk baru yang dirasa memang itu produk buatan kita, ya segera dipatenkan. Memang bayar paten itu. Tetapi itu untuk pengakuan bahwa itu punya kita, itu milik kita. Ya, sehingga orang lain yang tidak punya apa tadi misalnya label atau tidak punya itu ya, mereka tidak bisa menggadaikan seperti kayak apa ya, kaset lah, CD gitu kan orang tidak boleh mengadakan, nanti kena dianggap plagiat karena itu asli misalnya gitu kan, itu haknya udah dilindungi, hak paten misalnya, itu nggak boleh ya. Produk pun sama seperti itu ya. Publikasi salah satu hasil bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian dan sudah menghasilkan karya itu kita publikasikan biar orang lain pada tahu. Oh ini tadi publikasi dalam bentuk jurnal boleh ya, dalam bentuk buku boleh. Oh ternyata ini adalah hasil karya mahasiswa atas nama ini gitu kan. Nanti jurnalnya bisa dibaca oleh seluruh orang di Indonesia yang dipublikasi lewat misalnya lewat publikasi jurnal gitu kan, ilmiah nasional atau internasional gitu kan, seperti itu ya. Jadi ini tiga hal yang penting yang dapat memperkuat ya atau membuktikan bahwa riset kita menghasilkan ya dengan tadi ini bermanfaat buat masyarakat atau buat industri ya. Kemudian hak paten sudah dipatenkan biar diakui, kemudian dipublikasi gitu kan ya. Nah saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk malam ini ya. Saya kira cukup, nanti minggu depan kita lanjutkan. Jangan lupa apa yang tadi saya suruh ke teman-teman semua, silakan satu kelompok 3 orang cari jurnal yang berhubungan dengan masalah atau yang akan diangkat ya, satu masalah saja. Misalnya penyiraman bawang ya, Anda cari jurnal penyiraman bawang. Ketika itu dianggap sebuah masalah, Anda mencari tentang monitoring kematangan buah tomat ya, Anda cari tentang kematangan buah tomat. Atau buah tomat tidak ada ya, berarti kematangan buah misalnya. Secara umum Anda nanti cari, itu dicari minimal 5 sampai 10 jurnal, nanti dikumpulkan jadi satu ya. Jadi satu, nanti pertemuan kapan nanti akan kita cek ya. Ya, jadi nggak boleh jurnalnya berbeda-beda topik, harus topiknya satu, itu topik itu. Satu kelompok dengan kelompok lain saya kira topiknya beda-beda. Boleh ada topik yang sama tapi mungkin beda toolnya, nggak apa-apa gitu kan ya. Itu saja dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan arahan ya terkait nanti penelitian-penelitian yang nanti bisa diambil oleh mahasiswa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi ini, video ini hanya dikonsumsi oleh mahasiswa prodi komputer untuk kelas 3 E, F, G, H, I, J ya. Tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh luar selain mahasiswa prodi D3 Teknik Komputer ya. Ini terima kasih. Saya akhiri Bibliotek Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.